Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas mengenai materi trigonometri 2, yaitu yang ada pada bab 7 matematika wajib kelas 10. Yang pertama yang mau dibahas adalah aturan sinus. Pada sebuah segitiga sembarang, misalnya segitiga ABC, dengan panjang sisi-sisinya adalah AB. Ini panjang sisi AB diwakili dengan C kecil, yaitu sisi di depan sudut C. Kemudian BC diwakili oleh A kecil, yaitu sisi di depan sudut A. Dan sisi AC diwakili oleh B kecil, yaitu sisi di depan sudut B. Maka berlaku rumus aturan sinus, yaitu A kecil per sin sudut A sama dengan B kecil per sin sudut B sama dengan C kecil per sin sudut C. Atau A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh soalnya, jika diketahui besar dua buah sudut dan panjang sebuah sisi pada sebuah segitiga sembarang, maka gunakanlah rumus aturan sinus. Ini contoh nomor 1. Diketahui sebuah segitiga ABC sembarang dengan panjang sisi BC-nya sama dengan A kecil, yaitu 8 cm. Sini ya. Jadi sisi BC diwakili dengan A kecil, yaitu sisi di seberang atau di depan sudut A, yaitu 8 cm. Kemudian sudut A-nya 40 derajat, sudut B-nya 65 derajat. Di sini diketahui sebuah sisi, panjang sebuah sisi dan dua buah sudut. Yang ditanyakan adalah hitunganlah pertama besar sudut C, yang kedua panjang sisi B, dan yang ketiga panjang sisi C. Kita jawab untuk nomor A, besar sudut C, karena di sini diketahui dua buah sudut dan kita sudah tahu bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu 180 derajat. Maka untuk mencari sudut C, kita hitung aja 180 derajat dikurangi jumlah dua buah sudut yang diketahuinya. Jadi 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 65 derajat. 40 derajat ditambah 65 derajat adalah 105 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 105 derajat adalah 75 derajat. Jadi sudut C-nya besarnya adalah 75 derajat. Nah, panjang sisi B-nya kita gunakan rumus aturan sinus. Karena di sini yang ditanyakan adalah sisi B dan yang diketahui adalah sisi A. Kita lihat sisi A diketahui dan sudut A diketahui. Jadi kita gunakan rumusnya B per sin B sama dengan A per sin A. Jangan menggunakan yang C karena kan sudut C tidak diketahui, sisi C juga tidak diketahui. Nanti kita cari sisi C-nya. Jadi B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, karena mau mencari sisi B, ini sin B kan sebagai penyebut, jadi bisa dipindahkan ke ruas kanan jadi perkalian. Jadi sin B kali A per sin A. Nah, kita ganti B-nya kan diketahui 65 derajat. Di sini diketahui sudut B-nya 65, sudut A-nya kan 40 ya. Jadi B-nya kita ganti dengan 65 derajat, sisi A-nya kan 8 cm ya, kita tulis 8, sudut A-nya 40, sin 40. Nah, sin 65 cara mencarinya kita lihat di sini bisa dibantu dengan kalkulator. Klik sin, klik 65, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti akan terlihat angka 0,906. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Kita ganti sin 65 derajatnya adalah 0,906. Kemudian sin 40-nya bantu kalkulator, klik sin, klik 40, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, maka terlihat angka 0,642. Diambil 3 angka di belakang koma. Jadi sin 40 derajatnya kita ganti dengan 0,642. Kemudian 0,906
0,906 dikali 8, yaitu 7,248 dibagi dengan 0,642, jadi hasilnya 11,28. Jadi panjang sisi B adalah 11,28 cm. Kemudian panjang sisi C-nya ya. Nah, panjang sisi C-nya berarti C per sin C sama dengan A per sin A. Sudut C tadi sudah diketahui, kita lihat lagi sudut C-nya ini ya 75 derajat ya. Jadi C per sin C sama dengan A per sin A. Sin C-nya pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian. Jadilah sin C kali A per sin A. Sudut C-nya diganti dengan 75 derajat, A-nya 40 derajat ya. Sudut A-nya 40 derajat, sisi A-nya panjang A-nya 8 cm. Kemudian kita cari sin 75 dengan kalkulator. Klik sin, klik 75, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti akan terlihat angka 0,966. Jadi diambil 3 angka di belakang koma ya. Kemudian sin 40-nya klik sin, klik 40, klik tanda kurung tutup, klik tanda sama dengan, maka akan terlihat angka 0,642 diambil 3 angka di belakang koma. Lalu 0,96 kali 8 adalah 7,728 dibagi dengan 0,642, hasilnya 12,03 cm. Jadi panjang sisi C-nya adalah 12,03 cm. Selanjutnya nomor 2, diketahui segitiga ABC sembarang dengan besar sudut A 125 derajat, panjang sisi AB diwakili oleh C kecil yaitu 10 cm, sisi di depan sudut C, dan panjang sisi BC diwakili oleh A kecil yaitu 25 cm. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut C, besar sudut B, dan panjang sisi AC. Untuk besar sudut C berarti menggunakan aturan sinusnya yaitu A per sin A dan C per sin C. Ya, jadi kita tulis C per sin C sama dengan A per sin A. Kita kali silang, A kali sin C sama dengan C kali sin A. Maka C sin A, jadi sin C sama dengan C sin A dibagi A. Ya, jadi per A. Nah, C kecilnya kita ganti dengan 10 karena kan tadi panjangnya 10 cm. Sin sudut A-nya yaitu 125 derajat, A kecilnya yaitu panjang sisi A-nya 25 cm. Nah, sin 125 derajat kita bantu dengan kalkulator, klik sin, klik 125, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, akan terlihat angka 0,819. Jadi diambil 3 angka di belakang koma. Jadi sin 125 derajat itu adalah 0,819. Kita ganti dengan 0,819. Kemudian 10 kali 0,819 adalah 8,19 per 25 dibagi 25 ya. 8,19 dibagi 25 yaitu 0,3276. Ini adalah nilai sin C. Nah, kita ubah ke dalam derajat. Jadi besar sudut C sama dengan, caranya adalah dibantu dengan kalkulator lengkap, klik shift, lalu klik sin, nanti akan terlihat tulisan A sin, artinya arcus sin. Lalu klik tulis angka 0,3276, lalu klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, maka akan terlihat, ini terlihat maksudnya ya, akan terlihat angka 19,12. Nah, angka 19,12 ini adalah menunjukkan besar sudut. Jadi besar sudut C-nya yaitu 19,12 derajat. Jadi itu besar sudut C-nya. Kita lanjutkan. Besar sudut B-nya ya sudah, berarti kan sudah diketahui besar sudut yang A-nya 125 ya kan, ini besar sudut C-nya 19,12. Jadi besar sudut B-nya, karena sebuah segitiga itu besar sudutnya adalah 180 derajat jumlahnya, maka besar sudut B adalah 180 dikurangi jumlah 125 derajat ditambah 19,12 derajat. 125 ditambah 19,12 adalah 144,12. 180 derajat dikurangi 144,12 derajat adalah 35,88 derajat. Jadi besar sudut B-nya adalah 35,88 derajat.
Selanjutnya panjang sisi AC. Sisi AC itu adalah B. Berarti kan aturan sinusnya B per sin B sama dengan A per sin A. Lalu karena mau mencari sisi B bukan sudut ya. Nah, sin sudut B-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi perkalian. Jadi B kecil sama dengan sin B kali A per sin A. Sin B-nya tadi sudut B-nya adalah 35,88 derajat ya. Kemudian sisi A-nya 25, sudut A-nya sus 25. Tadi kita sudah tahu bahwa sus 25 itu kan sinnya yaitu 0,819. Nah, sin 35,88 derajatnya klik 35,88, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, maka akan terlihat angka 0,586. Diambil 3 angka di belakang koma. 0,586 dikali 25 yaitu 14,65. Lalu dibagi dengan 0,819 yaitu 17,88 cm. Jadi panjang sisi AC atau B kecil adalah 17,88 cm. Kita lanjutkan aturan kosinus. Tadi kan aturan sinus, sekarang aturan kosinus. Jika diketahui panjang dua buah sisi dan besar sebuah sudut pada sebuah segitiga sembarang, maka gunakan rumus aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi segitiganya. Jika mau mencari sisi A, maka digunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos sudut A. Jika mau mencari panjang sisi B, maka gunakan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos sudut B. Jika mau mencari panjang sisi C, maka gunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Nah, di sini jika diketahui sisi B, sisi C, dan besar sudut A, jadi sudut A diapit oleh garis B dan C. Untuk mencari panjang sisi A-nya, gunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos sudut A. Jika diketahui sisi A, sisi C, dan sudut B, berarti sudut B diapit oleh dua sisi yaitu A dan C, maka untuk mencari panjang sisi B, gunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Jika diketahui sisi A dan sisi B dan sudut C, di sini sudut C-nya diapit oleh dua garis yaitu sisi A dan B. Untuk mencari sisi C-nya gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Contoh soalnya nomor 1, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB-nya diwakili oleh sisi C kecil yaitu 8 cm. Sisi AC-nya diwakili oleh sisi B kecil yaitu sisi di depan sudut B besar ya, yaitu 14 cm. Jika sudut A 60 derajat, tentukanlah panjang sisi BC. Berarti mencari sisi A kecil. Maka gunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, B-nya kan diketahui 8 cm. C-nya 14 cm, sudut A-nya 60 derajat. Jadi 8 kuadrat ditambah 14 kuadrat min 2 kali 8 kali 14 kali cos 60. Nah, cos 60 itu dicari dengan kalkulator, boleh klik cos, klik 60, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti akan muncul angka 0,5 atau setengah ya. Jadi cos 60 ini adalah setengah. 8 kuadrat 8 kali 8 64, 14 kuadrat 14 kali 14 yaitu 196, 2 kali 8 16 kali 14 224. Nah, dikalikan setengah berarti kan dibagi 2 yaitu 112. 64 ditambah 196 adalah 260.
260 dikurangi 112 yaitu 148. Ini A kuadrat. Jadi kalau A saja adalah akar dari 148 yaitu 12,16 cm. Jadi panjang sisi A adalah 12,16 cm. Selanjutnya nomor 2, diketahui segitiga APC sembarang dengan panjang sisi A 5 cm, sisi B-nya 7 cm, sisi C kecilnya 9 cm. Tentukanlah besar sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, di sini besar sudutnya tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah semua sisinya. Maka, untuk menentukan besar sudut A, kita ambil dari rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat, ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Min 2BC cos A-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi plus 2BC cos A. A kuadratnya pindahkan ke ruas kanan jadi min A kuadrat. Jadilah 2BC cos A sama dengan dalam kurung B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat. Nah, 2BC cos A ini kan 2BC kali cos A. Kebalikan perkalian kan pembagian. Jadilah kalau diambil cos A-nya saja berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Untuk menentukan besar sudut B-nya diambil dari rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Min 2AC cos B-nya pindah ke ruas kiri jadi plus 2AC cos B. B kuadratnya pindah ke ruas kanan jadi min B kuadrat. 2AC cos B adalah 2AC kali cos B. Jadi kalau diambil cos B-nya sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat dibagi 2AC. Untuk menentukan besar sudut C-nya diambil dari rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Min 2AB cos C-nya pindah ke ruas kiri jadi plus 2AB cos C. C kuadratnya pindah ke ruas kanan jadi min C kuadrat. Jadilah 2AB cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat. 2AB cos C adalah 2AB kali cos C. Jadi kalau diambil cos C-nya saja, kebalikan perkalian kan pembagian. Jadi cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat dibagi 2AB. Jadilah didapat rumus jika diketahui ketiga sisinya sedangkan sudutnya tidak diketahui berarti rumusnya ini. Kalau menentukan besar sudut A-nya berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Menentukan sudut B-nya berarti cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat dibagi 2AC. Dan untuk menentukan besar sudut C-nya adalah cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat dibagi 2AB. Kita jawab soal nomor 2 tadi. Tadi diketahuinya panjang sisi A kecilnya kan 5 cm, B kecilnya 7 cm, C kecilnya kan 9 cm. Maka besar sudut A yaitu rumusnya cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. B-nya diganti dengan 7, C-nya diganti dengan 9, A-nya diganti dengan 5. Ya, jadi 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 2 kali 7 kali 9. 7 kuadrat yaitu 49, 9 kuadrat 81, 5 kuadrat 25. 2 kali 7 kali 9 126. 49 tambah 81 dikurangi 25 yaitu 105. Lalu 105 dibagi 126 adalah 0,833. Nah, untuk menentukan besar sudut A-nya dibantu dengan kalkulator, klik shift, klik cos. Nanti akan terlihat A cos, lalu klik 0,833. Klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, maka akan terlihat angka 33,59. Dan itu menunjukkan besar sudut A, yaitu jadi sudut A-nya 33,59 derajat. Kemudian, untuk sudut B-nya digunakan rumus cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat dibagi 2AC. A-nya 5, C-nya 9, B-nya 7 ya. Jadi 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 7 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 9. 5 kuadrat yaitu 25, 9 kuadrat itu adalah 81, 7 kuadrat 49. Jadi 25 tambah 81 dikurangi 49 yaitu 57.
2 kali 5 kali 9 adalah 90. 57 dibagi 90 adalah 0,633. Untuk menentukan besar sudut B-nya, bantu dengan kalkulator, klik shift, klik cos, akan terlihat tulisan A cos, lalu klik 0,633, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti akan terlihat angka 50,72. Dan itu menunjukkan besar sudut B. Jadi sudut B-nya 50,72 derajat. Lalu untuk sudut C-nya, gunakan rumus cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat dibagi 2AB. A-nya 5, B-nya 7, C-nya 9 ya. Jadi 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, 9 kuadrat 81. 2 kali 5 kali 7 adalah 70. 25 tambah 49 dikurangi 81 itu min 7. Min 7 dibagi 70 adalah min 0,1. Nah, untuk menentukan besar sudut C-nya, klik shift, klik cos, akan terlihat A cos, lalu klik negatif 0,1, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, maka akan terlihat angka 97,73. Dan itu menunjukkan besar sudut C, yaitu sudut C-nya 97,73 derajat. Tadi terlihat bahwa cos C adalah min 0,1. Besar sudut C-nya 97,73 derajat. Jadi di sini sudut C-nya berada di kuadran kedua. Oleh karena itu nilai cos C-nya tandanya negatif. Selanjutnya mengenai luas segitiga. Yang sudah kalian pelajari, jika segitiganya itu berupa segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki misalnya ya, atau segitiga sembarang tapi diketahui tinggi segitiganya. Berarti kan itu menggunakan rumus segitiga, luas segitiga dasar, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, jika kita dihadapkan pada sebuah segitiganya itu sembarang, di mana panjang sisi-sisinya tidak sama, di sini misalnya diketahui sisi ini sisi BC, yaitu diwakili oleh huruf A kecil, yaitu sisi di hadapan sudut A. Kemudian diketahui sisi AC, yaitu diwakili oleh B kecil, yaitu sisi di hadapan sudut B, dan sebuah sudut C. Jadi di sini sudut C diapit oleh dua sisi A dan B, maka luas segitiga rumusnya yaitu setengah AB sin C. Jika diketahui sisi A kecil, sisi C kecil, dan sudut B, berarti sudut B diapit oleh dua sisi A kecil dan C kecil, maka luas segitiganya adalah setengah AC sin B. Jika diketahui sisi B kecil dan sisi C kecil dan sebuah sudut A, maka luas segitiganya adalah setengah BC sin A. Jadi di sini sudut A-nya diapit oleh dua sisi B dan C. Jadi kesimpulannya ini. Jadi ada 3 rumus. Di sini jika diketahui sisi AB dan sudut C berarti setengah AB sin C. Jika diketahui sisi A dan C dan sudut B maka setengah AC sin B. Jika diketahui sisi B, sisi C dan sudut A berarti setengah BC sin A. Contoh soalnya. Misalnya nomor 1, diketahui segitiga ABC sembarang dengan panjang sisi B-nya, B kecilnya ya 16 cm, sisi C kecilnya 9 cm, dan sudut A-nya 72 derajat. Jadi di sini sudut A diapit oleh sisi B dan C, berarti menggunakan rumus luasnya setengah BC sin A. B-nya diganti dengan 16, C-nya 9, sudut A-nya yaitu 72 derajat. Nah, setengah kali 16 kan 16 dibagi 2 ya, 8 kali 9, 72. Sin 72-nya bantu dengan kalkulator ya. Klik sin, klik 72, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti akan terlihat angka 0,951, diambil 3 angka di belakang koma. Lalu dikalikan dengan 72 adalah 68,48. Jadi luas segitiganya adalah 68,48 cm kuadrat. Ya, gitu. Jadi ini yang diketahuinya adalah sisi B dan C ya. Contoh nomor 2. Diketahui segitiga PQR sembarang. Nah, ini saya contohkan nama segitiganya PQR dengan panjang sisi P kecil yaitu mewakili panjang sisi RQ 8 cm, sisi Q kecil
yaitu mewakili sisi PR 9 cm dan sudut R-nya 55 derajat. Hitunglah luas segitiga PQR. Berarti di sini sudut R diapit oleh dua sisi P kecil dan Q kecil. Jadi menggunakan rumusnya setengah PQ sin R, setengah kali P kecil kali Q kecil kali sin R besar, ya gitu. Jadi nggak selalu segitiganya itu namanya ABC. Jadi bisa huruf apa aja. Nah, karena di sini yang mengapitnya adalah sisi P dan Q, berarti setengah PQ sin R. P-nya diganti dengan 8, Q-nya 9. R-nya 55 derajat. Nah, setengah kali 8 kan 4. 4 kali 9 36. Sin 955-nya bantu dengan kalkulator. Klik sin, klik 55, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti akan terlihat angka 0,819. Diambil 3 angka di belakang koma. Dikalikan dengan 36, jadi 29,48. Jadilah luas segitiganya adalah 29,48 cm persegi. Selanjutnya, jika segitiganya itu tidak diketahui besar sudutnya, segitiga sembarang ya, misalnya ini segitiga sembarang ABC, diketahui panjang sisi A kecilnya, B kecilnya, C kecilnya, tapi besar sudutnya tidak diketahui, maka menggunakan rumus luas sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C, di mana S-nya itu adalah setengah keliling dari segitiga ABC-nya. Jadi S-nya dihitung sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Contoh soalnya, diketahui segitiga ABC sembarang dengan panjang sisi A kecilnya 5 cm, B kecilnya 6 cm, C kecilnya 7 cm. Nah, sebelum mencari luasnya, kita harus hitung dulu nilai setengah keliling segitiga ABC-nya, yaitu S sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. A-nya 5, B-nya 6, C-nya 7. 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 2 ya, dikali setengah itu dibagi 2 yaitu 9. Jadi S-nya 9. Lalu kita hitung luasnya. Luasnya ini rumusnya kan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. S-nya kan 9, A-nya 5, B-nya 6, C-nya 7. Jadi 9, akar 9 kali 9 dikurangi 5 kali 9 dikurangi 6 kali 9 dikurangi 7. 9 dikurangi 5 kan 4, 9 dikurangi 6 3, 9 dikurangi 7 2. Jadi 9 kali 4 kali 3 kali 2 itu 216. Nah, ini kan akar, berarti akar dari 216 adalah 14,69. Kalau dibantu dengan kalkulator ya klik tanda akar lalu tulis 216 lalu klik sama dengan, nanti keluar angka 14,69. Ini diambil 2 angka di belakang koma. Jadi luas segitiganya adalah 14,69 cm persegi. Kita lanjutkan dengan mempelajari koordinat kutub atau koordinat polar. Perhatikan gambar ini ada di kuadran ke-1, ada sebuah segitiga ya. Di sini ada sebuah titik P dengan koordinat titik koordinat kartesiusnya adalah x, y. Ini sumbu x, sumbu y. Ini garis yang tegaknya diwakili oleh y karena sejajar dengan sumbu y, dan yang di bawah adalah x karena dia sejajar atau berada di sumbu x. Dan ini katakanlah ini O ya, OP gitu ya, R. R itu kan jari-jari ya, kalau kita buat lingkarannya ini kan jadi jari-jari. Dan ini sudut theta. Jadi ini kan siku-siku di sini ya, berdasarkan rumus Pitagoras berarti kan hubungannya adalah bahwa R kuadrat sama dengan akar R kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini saya tulis di sini. R sama dengan akar R kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian perbandingannya sin theta adalah Y per R. Sin theta itu Y per R. Y per R. Y per R itu kan jadi bagi R ya. Jadi R-nya bisa pindah ke ruas kiri jadi perkalian. Jadi R kali sin theta sama dengan Y. Atau kita balik Y sama dengan R sin theta. Kemudian untuk X per R itu perbandingannya adalah cos. Cos theta X per R.
ya. R-nya ini bisa pindah ke ruas kiri, jadi R kali cos theta sama dengan X. Jadi X sama dengan R cos theta. Jadi kita dapat ada R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian Y-nya adalah R sin theta, X-nya adalah R cos theta. Nah, kalau tangannya kan Y per X ya. Jadi di sini pasangan koordinat kartesius untuk titik P-nya X, Y itu bisa ditulis R cos theta, R sin theta. Sedangkan pasangan titik koordinat kutub atau koordinat polarnya X, Y itu adalah R, theta ya gitu. Contoh soalnya, tentukan koordinat kutub dari titik B yaitu 6,3. Ini adalah titik koordinat kartesius. Berarti X-nya 6, Y-nya 3. Kita cari R-nya pakai rumus ini Pitagoras, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 6, Y-nya 3 ya. 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9. 36 tambah 9 adalah 45. Jadi R sama dengan akar 45 yaitu 6,71 ya. Nah, kemudian tangannya kita lihat gambar di sini. Tangan itu adalah Y per X ya. Y per X. Jadi kita tulis tangannya itu adalah Y per X. Y-nya kan 3, X-nya 6. Jadi 3 per 6. 3 per 6 itu setengah atau 0,5. Maka sudut tetanya. Jadi di sini sudut tetanya dicari dengan menggunakan tangan ya, gitu. Cara mencarinya untuk mencari sudutnya, klik shift, kemudian klik tan, nanti akan terlihat tulisan A tan, lalu tulis 0,5, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti akan muncul angka 26,57. Kita ambil dua angka di belakang koma. Jadi sini menunjukkan sudut tetanya 26,57 derajat. Jadi kita tahu R-nya 6,71, tetanya 26,57 derajat. Jadi koordinat kutub atau koordinat polar titik B adalah R, theta. R-nya 6,71 dibatasi oleh titik koma ya, karena di sini kan ada komanya. Jadi 6,71 titik koma 26,57 derajat. Ini adalah koordinat kutub atau koordinat polar dari titik B. Contoh nomor 2, tentukan titik koordinat kutub dari titik A, min 3,4. Berarti X-nya min 3, Y-nya 4. Ya, kita cari R-nya, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya min 3, Y-nya 4. Min 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16, 25, akar 25 adalah 5. Ini bulat ya. Kemudian tangannya kan Y per X. Y-nya 4, X-nya min 3. 4 dibagi min 3 adalah min 1,333. Diambil 3 angka di belakang koma. Nah, di sini negatifnya bisa pindah ke ruas kiri jadi min tangan theta sama dengan 1,333. Nah, minnya juga bisa dipindahkan ke dalam kurung jadi tangan dalam kurung min theta sama dengan 1,333. Jadi di sini sudut tetanya negatif theta, klik shift, klik tan, nanti akan terlihat A tan, lalu tulis 1,333, kemudian klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, maka akan terlihat 53,12 derajat ya. Jadi di sini sudut tetanya negatif ya. 53,12 derajat. Nah, supaya positif berarti dia berada di kuadran kedua. Jadi kita hitung aja sudut theta positifnya 180 dikurangi 53,12 derajat, yaitu 126,87 derajat. Jadi sudut theta positifnya itu ada di kuadran 2. Jadilah koordinat kutub titik A-nya adalah R, theta, yaitu 5, 126,87 derajat. Nah, bagaimana kalau kita balik, tentukanlah koordinat kartesius dari titik P, 5,53 derajat. Di sini diketahuinya ini adalah koordinat kutub atau polar. Kita balik menjadi koordinat kartesius. Berarti di sini R-nya 5, theta-nya 53 derajat. Maka tadi kan kita udah tahu bahwa X-nya adalah R cos theta. Jadi R-nya diganti dengan 5, theta-nya 53.
cos 53. Kita hitung dengan kalkulator, klik cos, klik 53, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti kita ambil muncul angka 0,601, diambil 3 angka di belakang koma. Lalu 5 kali 0,601 yaitu 3,005, bisa dibulatkan menjadi 3. Y-nya adalah kan tadi didapat Y-nya adalah R sin theta. R-nya 5, theta-nya 53. Tapi ini sin ya. Jadi kita carinya dengan kalkulator, klik sin, klik 53, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, muncul angka 0,798. Diambil 3 angka di belakang koma. Lalu dikalikan dengan 5 yaitu 3,99. Boleh dibulatkan menjadi 4. Jadi di sini X-nya 3, Y-nya 4. Jadilah koordinat Kartesius titik P adalah X, Y sama dengan 3,4. Berikutnya contoh nomor 4. Contoh terakhir ya, tentukan koordinat Kartesius dari titik B yaitu 4,60 derajat. R-nya 4, theta-nya 60 derajat. Maka X-nya adalah R cos theta. R-nya 4, theta-nya 60. Cos 60 itu setengah. Klik cos, klik 60, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, nanti muncul angka 0,5. 4 kali 0,5 itu sama aja dengan 4 dibagi 2 ya, yaitu 2. Jadi X-nya 2. Y-nya adalah R sin theta. R-nya 4, theta-nya 60. Sin 60, klik sin, klik 60, klik tanda kurung tutup, klik sama dengan, akan muncul angka 0,87. Ini saya ambil 2 angka di belakang koma. 4 kali 0,87 adalah 3,48. Jadi X-nya 2, Y-nya 3,48. Jadilah titik koordinat Kartesius untuk titik P yaitu X, Y yaitu 2 titik koma 3,48. Ini X-nya 2, Y-nya adalah 3,48. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini dulu, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.